Para pecinta anime lovers, selamat datang di channel Sematon Anime. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya di channel kita. Tanpa berlama-lama lagi, untuk video kali ini kita akan membahas review Black Clover Chapter 261. Chapter yang berjudul Shadow of the Night ini dimulai dengan berakhirnya pertarungan panjang antara Banteng Hitam versus Dante. Mereka akhirnya kembali ke kerajaan Clover dan sedang menerima perawatan medis. Asta yang mengalami luka parah untungnya tidak sampai mengancam keselamatan nyawanya. Hanya saja tangan kanannya tidak bisa dikembalikan dalam keadaan normal. Karena Golden Dawn dihancurkan, sang dokter ingin para penyembuh melakukan pemeriksaan. Tapi mereka beruntung hanya mendapat luka ringan. Finrar mengatakan jika itu berkat Asta dan Yami yang melindungi mereka. Gouche juga mendapatkan pemeriksaan. Tetapi dokter terkejut melihat kondisi dari Gouche. Dokter mengatakan jika luka yang dialami Gouche adalah luka tebasan pedang yang hebat. Tapi anehnya, jaringan dari lukanya sudah direkonstruksi dan itu bukanlah level penyembuhan biasa. Menurut dokter, kemungkinan esensi sihir yang dimiliki oleh Grey bukanlah esensi sihir transformasi. Dokter juga mengatakan jika dia mendengar akan ada pertemuan para kapten dalam waktu dekat ini. Tapi untuk sekarang, yang harus para anggota Banteng Hitam ini lakukan adalah beristirahat yang cukup. Di malam yang diselimuti cahaya bulan, Asta yang tidak sadarkan diri tiba-tiba terbangun. Dia melihat kondisi tangannya yang masih hitam dan seketika membuka buku sihir Grimoire-nya. Rupanya, pedang katana yang ditinggalkan oleh sang kapten tersimpan di dalam Grimoire-nya. Mengingat kejadian itu kembali, Asta berlari keluar dari rumah sakit dengan tergesa-gesa. Dia bertujuan untuk pergi menyelamatkan Yami. Namun, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak dan seseorang sedang berdiri di belakangnya. Rupanya sihir orang itulah yang menyebabkan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tapi dia tidak mengenal siapa orang itu. Orang misterius itu bertanya kepada Asta, "Mau kemana kau?" Asta menjawab, "Aku harus menyelamatkan Kapten Yami." Orang itu menegaskan jika apa yang akan dilakukan Asta saat ini adalah hal yang mustahil, karena ada seseorang yang dirasuki iblis yang tidak akan bisa Asta kalahkan di sana. Serta ada dua orang lagi yang memiliki kekuatan yang sama di sana. Dia juga menegaskan jika harapan terakhir Asta yaitu sang iblis yang berada di tubuhnya. Namun, sang iblis terlihat sudah menyerah terhadapnya, dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada tangan kanannya. Mengabaikan semua itu juga bukanlah sesuatu yang berani, tapi itu bodoh dan ceroboh. Asta terkejut kenapa orang ini bisa mengetahui semua itu. Asta tetap bersikeras untuk pergi, karena saat keadaan seperti ini mungkin kapten mereka akan mati. Orang misterius itu mengatakan, "Kau boleh meninggalkan orang seperti itu." Mendengar itu, Asta menjadi tersinggung. Asta mengatakan, "Aku tidak tahu siapa kau, tapi apa yang kau tahu tentang Kapten Yami?" Orang itu menjawab, "Tentu saja aku mengenalnya. Tangguh, kasar, bengis, tak senonoh, tak bermoral, bermuka dua, dan bukan manusia yang baik. Kalau pada akhirnya dia kalah, maka dia hanyalah orang yang sangat bodoh." Asta yang mendengar itu semua menjadi tersulut emosinya dan berusaha menyerang orang tersebut. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Seketika, Asta berhasil dilumpuhkan oleh kekuatan orang misterius tersebut. Orang itu menegaskan jika seorang manusia tidak bisa mengalahkannya, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan Yami. "Salahmu karena kau lemah. Kau bodoh, tapi kau orang baik. Aku menyukaimu. Jangan khawatir, Yami masih hidup," kata orang misterius tersebut. Asta terkejut. Tiba-tiba tanduk hitam muncul di kepala orang misterius itu. Asta yang melihatnya merasa familiar dengan tanduk hitam itu. Lalu orang itu pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah
wakil kapten dari Banteng Hitam. Namaku Nuts. Jika kau ingin, aku bisa mengajarimu cara memakai kekuatan iblis. Akhir pertarungan membawa kehancuran. Sang banteng tertunduk, kehilangan sang pemimpin. Di tengah kegelapan, muncul sosok bayangan hitam. Penyesalan dan keputusasaan selalu memiliki jalannya, dan kekuatan datang dengan harapan di belakangnya. Oke, anime lovers, sekian review dari Sematon Anime, dan tidak capek-capeknya kita mengingatkan sekali lagi untuk klik like, subscribe, serta klik tombol lonceng pada pojok kanan dari video ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya dari channel Sematon Anime. Terima kasih, suksema, arigatou gozaimasu, and sayonara.